Kalau kalian pernah nonton film Korea, pasti sadar kalau film mereka punya rasa yang berbeda. Dalam satu film, kita bisa dibuat tertawa, tegang, sedih, bahkan marah. Semuanya dalam waktu yang hampir bersamaan. Film Korea seperti punya kemampuan untuk memainkan emosi dengan sangat intens. Mereka bisa membuat cerita tentang keluarga yang terasa menyesakkan, thriller terasa brutal, dan drama sederhana terasa sangat manusiawi. Dan menariknya lagi, film Korea sering terlihat sangat indah secara visual. Tapi di balik keindahan itu, biasanya ada kritik sosial yang tajam. Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas estetika film Korea. Mulai dari ciri khas, narasi, pengaruh budaya, serta sejarah Korea. Lalu juga ada gaya penyutradaraan dan teknik filmnya. Sampai bagaimana dunia merespon sinema Korea yang semakin mendunia. Yang pertama ada ciri khas estetika film Korea. Salah satu kekuatan utama film Korea ada pada visualnya. Film Korea terkenal sangat detail dalam penggunaan warna, pencahayaan, dan komposisi gambar. Hampir setiap frame terasa seperti dirancang dengan matang. Banyak film Korea menggunakan tone warna tertentu untuk membangun emosi. Misalnya, warna dingin seperti biru atau abu-abu yang berfungsi untuk menunjukkan kesepian atau tekanan hidup. Sementara warna hangat digunakan untuk nostalgia dan hubungan emosional. Selain itu, film Korea sering menggunakan framing yang simetris dan ruang visual yang rapi. Tapi, di saat yang sama, mereka juga bisa membuat visual yang terasa sempit dan penuh tekanan untuk menggambarkan kondisi psikologis suatu karakter. Contohnya dalam film Parasite, karya Bong Joon-ho. Tata ruang rumah, tangga, dan posisi karakter digunakan untuk menunjukkan perbedaan kelas sosial. Jadi, visual di film Korea bukan cuma soal keindahan, tapi juga alat untuk menyampaikan suatu makna. Yang kedua ada narasi film Korea. Kalau bicara soal cerita, film Korea terkenal sangat berani memainkan genre. Mereka sering menyampurkan drama, thriller, komedi, horor, bahkan kritik sosial dalam satu film. Yang menarik, perubahan emosinya yang sangat ekstrim. Adegan lucu bisa tiba-tiba berubah menjadi tragis. Penonton dibuat tidak nyaman karena suasana film yang sulit ditebak. Narasi film Korea juga sering fokus pada konflik sosial dan psikologis. Tema seperti kesenjangan sosial, tekanan pendidikan, korupsi, balas dendam, keluarga, dan kesehatan mental sering muncul. Lalu ending dalam film Korea juga terkenal berani. Tidak semua berakhir bahagia. Kadang ending dibuat pahit, ambigu, atau justru tragis untuk memperkuat suatu cerita. Hal ini membuat film Korea terasa lebih realistis dan emosional dibanding film mainstream yang biasanya lebih aman. Yang ketiga ada karakter dalam film Korea. Karakter dalam film Korea jarang benar-benar sempurna. Tokoh utama sering digambarkan punya trauma, sisi egois, atau keputusan moral yang rumit. Hero dalam film Korea biasanya terasa manusiawi. Mereka bisa lemah, emosional, bahkan gagal. Karakter anti-hero juga sangat populer di film Korea. Contohnya dalam banyak film thriller Korea. Tokohnya tidak selalu baik atau jahat, mereka berada di area abu-abu secara moral. Inilah yang membuat karakter film Korea terasa hidup dan dekat dengan kenyataan. Penonton tidak hanya melihat siapa yang menang, tetapi juga memahami luka dan tekanan yang membentuk karakter tersebut. Lalu untuk pengaruh budaya, sejarah, dan nilai sosial. Estetika film Korea sangat dipengaruhi sejarah dan kondisi sosial Korea Selatan. Korea memiliki sejarah panjang tentang penjajahan, perang, kemiskinan, dan perkembangan ekonomi yang sangat cepat. Trauma sejarah seperti Perang Korea meninggalkan pengaruh besar terhadap masyarakat dan budaya mereka. Karena itu, banyak film Korea berbicara tentang rasa kehilangan, konflik keluarga, dan perjuangan hidup. Selain itu, Korea Selatan juga dikenal sebagai negara dengan tekanan sosial yang tinggi.
budaya kompetitif dalam pendidikan dan pekerjaan sering menjadi tema utama dalam film maupun drama Korea. Film Korea juga sangat dipengaruhi oleh nilai Konfusianisme, yaitu budaya yang menekankan hierarki, pengorbanan terhadap keluarga, dan status sosial. Makanya, banyak hubungan orang tua dan anak, tekanan keluarga, atau perbedaan kelas sosial sering menjadi konflik penting. Bahkan dalam film thriller sekalipun, unsur keluarga hampir selalu punya peran besar. Selain itu, perkembangan ekonomi Korea sangat cepat, guna menciptakan ketimpangan sosial. Hal ini terlihat jelas dalam banyak film modern Korea yang mengkritik kapitalisme dan sistem sosial. Film seperti Parasit menjadi contoh bagaimana kritik terhadap kelas sosial dikemas dengan cara yang menghibur tapi tetap tajam. Lalu dari sisi gaya penyutradaraan dan teknik filmnya. Dari sisi penyutradaraan, film Korea terkenal sangat dinamis. Mereka mampu menggabungkan visual artistik dengan storytelling yang intens. Sutradara Korea sering menggunakan gerakan kamera yang halus, namun penuh makna. Tracking shot, close-up emosional, dan perpindahan perspektif digunakan untuk membuat penonton lebih dekat dengan karakter. Dalam editing, ritme Korea sangat fleksibel. Kadang mereka membangun suasana secara lambat untuk menciptakan ketegangan, lalu tiba-tiba berubah cepat dan brutal saat konflik memuncak. Transisi emosional yang mendadak ini menjadi salah satu ciri khas sinema Korea. Lalu dari musik, film Korea sangat kuat dalam penggunaan scoring. Musik digunakan untuk memperkuat emosi dan suspense. Bahkan dalam adegan diam sekalipun, suara ambien seperti hujan, langkah kaki, atau napas karakter dibuat sangat detail. Misi engine dalam film Korea juga sangat diperhatikan. Setiap properti, warna ruangan, kostum, dan pencahayaan biasanya punya simbol tertentu. Contohnya penggunaan ruang sempit untuk menunjukkan tekanan atau pencahayaan neon untuk menggambarkan kota modern. Film Korea modern juga terkenal sangat polished secara teknis. Visual mereka terlihat bersih, detail, dan sinematik sehingga mudah menarik perhatian penonton global. Lalu untuk tujuan estetika film Korea. Sebenarnya apa sih tujuan estetika film Korea? Tentu salah satunya adalah hiburan. Film Korea sangat pandai membuat penonton tetap ingin dari awal hingga akhir. Tapi selain hiburan, banyak film Korea punya tujuan sebagai kritik sosial. Mereka sering mengangkat isu tentang kemiskinan, ketidakadilan, tekanan sosial, hingga rusaknya sistem masyarakat modern. Yang menarik, kritik tersebut tidak selalu disampaikan secara halus. Kadang dibungkus lewat thriller, komedi hitam, atau horor. Karena itu, film Korea terasa menghibur sekaligus menyakitkan secara emosional. Selain kritik sosial, banyak film Korea juga mengejar realisme emosional. Mereka ingin penonton benar-benar merasa tekanan, kesedihan, dan konflik batin karakter. Makanya, akting dalam film Korea sering terasa sangat intens dan emosional. Lalu untuk respon penonton lokal dan global. Di Korea Selatan sendiri, film menjadi bagian penting dari budaya populer. Penonton lokal sangat dekat dengan tema sosial yang diangkat karena relevan dengan kehidupan sehari-hari. Sementara di tingkat global, film Korea mendapat respons yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Kesuksesan Parasit, drama Korea, dan berbagai film thriller membuat dunia mulai melihat bahwa sinema Korea punya kualitas yang sangat kuat. Penonton internasional menyukai film Korea karena terasa segar dan nyaman. Selain itu, tema yang diangkat juga cukup universal tentang keluarga, tekanan hidup, ketidakadilan sosial, dan ambisi manusia. Karena itu, walaupun sangat dipengaruhi budaya Korea, film mereka tetap mudah dipahami lintas budaya. Justru unsur lokal itulah yang membuat film Korea terasa autentik dan berbeda dari film barat. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa estetika film Korea
lahir dari perpaduan antara visual yang kuat, emosi yang intens, dan kritik sosial yang tajam. Film Korea tidak hanya ingin menghibur, tetapi juga ingin membuat penonton berpikir dan merasakan sesuatu. Mereka menggabungkan keindahan visual dengan realitas hidup yang keras. Dan mungkin itulah alasan kenapa sinema Korea bisa begitu mendunia. Karena di balik visual yang stylish dan cerita yang menegangkan, selalu ada sisi manusia yang terasa nyata.